sehat Pak. Kemarin Ibu sudah melakukan pengisian survei 360. Alhamdulillah sudah ada selesai. Terus gimana? Awalnya saya melakukan komunikasi dulu dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan itu, karena kan tidak semua anak itu hadir dan saya mintanya ada perwakilan anak dari beberapa kompetensi. Saya berpikir seperti itu dan akhirnya saya lakukan selama 2 hari sih itu, terus kemudian saya juga melakukan kalau itu ke kepala sekolah Bapak sejawat. Saya meminta dari Bapak sejawat dan kepala sekolah, alhamdulillah sudah bisa jalan aja. Anak-anak juga bisa merespon meskipun harus mencari, karena kan belum bisa membaca intensif dan saya sebagai guru itu harus memilih kata-kata lagi mengulang agar anak itu bisa memahami dari maksud dari pertanyaan yang ada di lembar itu. Terus dalam survei 360 anak ada kesulitan. Nah, ini mestinya asing. Iya Pak, sebenarnya waktu awal saya kan mencobanya berapa kali begitu, maksudnya saya ada beberapa anak dan jujur tidak hanya ke 5 anak tapi kalau tidak salah ke 6-7 anak itu saya lakukan. Masalahnya saya berpikir yang awal itu saya mencoba membacakan dan dari situ anak itu kurang responnya itu bingung, oh ternyata saya harus mencari kalimat atau kata-kata yang baru lagi biar anak itu bisa mengerti maksud dari pertanyaan itu. Terus anak melihat emoticon kayak namanya anak kecil kan itu pasti sukanya yang bagus ya Pak. Sukanya yang bagus itu ya alhamdulillah, oh ya berarti saya mendapatkan respon yang bagus. Tapi dari itu juga saya menanyakan sebenarnya dia paham apa tidak sih dengan apa yang ditanyakan oleh guru tentang yang ada di lembar itu. Saya coba tanyakan, ternyata anak paham, ternyata anak mengerti. Dan selama ini kendalanya sih ya itu paling karena anak itu pasti keobjektifannya mesti kan tidak subjektif, anak yang bisa menulis dan lain sebagainya itu berbeda. Ada paksaan dari? Oh tidak Pak, saya membebaskan anak memilih untuk itu. Mana yang anak menurut anak itu penilaian untuk diri saya, bagaimana saya di kelas, bagaimana saya bersikap kepada anak, ternyata yang di situ saya pasrahkan kepada anak yang memilih. Saya bebas. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diganti kalimat. Iya, saya masalahnya menyesuaikan dengan pertanyaan itu, namun saya gantikan dengan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah begitu, karena biar anak itu lebih mudah menangkapnya, lebih mudah mengerti, sehingga kan anak bisa menilai, oh ya guru itu seperti apa, saya harus kasih emoticon yang mana begitu. Ini proses yang sudah berjalan apa yang sudah dilakukan? Saya masih menindaklanjuti tentang waktu pendampingan pertama dari teman-teman pembelajaran itu. Saya masih sangat berusaha untuk menerapkan itu di kelas. Kemudian saya juga berusaha untuk lebih mengidentifikasi tentang minat-minat murid itu, anak itu lebih suka tentang belajar apa, sehingga anak itu bisa lebih nyaman untuk bisa belajar bersama gurunya di sekolah, terutama dengan saya di kelas saya. Kemudian saya juga mencoba untuk menerapkan budaya positif yang kemarin sudah saya praktekkan waktu ada kegiatan di LMS itu, membuat kesepakatan di kelas. Saya sudah membuat kesepakatan di kelas bersama anak. Kemudian saya masih coba menerapkan bersama-sama, karena menerapkannya itu ternyata tidak mudah Bapak. Menjadi sebuah kebiasaan itu butuh mengingat. Sebenarnya jadi guru itu harus benar-benar masih selalu mengingatkan muridnya, begini, oh ya kamu ingat atau tidak, dan lain sebagainya, masih harus selalu memotivasi dan mengingatkan seperti itu. Jadi prosesnya itu ternyata tidak semudah yang orang dewasa bayangkan. Oh ketika melakukan suatu peraturan di kelas, keyakinan di kelas itu ya kita lakukan, itu tidak seperti itu. Bagi anak-anak itu, anak-anak masih punya rasa ingin tahu yang besar, anak-anak ingin punya rasa ya kesenangan dan kebebasan tersendiri. Tapi alhamdulillah ya bisa berjalan dari kebiasaan-kebiasaan itu untuk bisa diterapkan biar jadi budaya positif di kelas, terutama dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Ini
sudah mengerjakan lembar analisis dan menggerakkan komunitas praktisi ya. Tindak lanjut dari penerapan komunitas praktisi tersebut bagaimana? Waktu setelah Loka Karya 2 itu kemarin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah. Sebenarnya ketika kita akan melakukan sesuatu pastinya kita mencari referensi ya Pak. Apa sih itu sebenarnya, terus apa tindakan yang harus kita lakukan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mencari informasi dan oh ya komunitas itu ya komunitas praktisi itu ya seperti itu, dan kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana sembari mencari pengalaman-pengalaman beliau dalam komunitas seperti itu. Jadi selama ini kita pernah mengikuti komunitas, tapi untuk menggerakkan itu kan mungkin kita belum pernah masuk ke dalamnya seperti itu. Jadinya saya masih belajar bagaimana untuk merintis sebuah komunitas praktisi itu seperti apa. Memang belum berjalan terlalu jauh sih Pak, karena saya baru berkomunikasi. Saya menyadari bahwa di lembaga saya itu jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya itu tidak terlalu banyak. Kemudian saya bagaimana berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyiasati ini, dan kemudian kepala sekolah menyatakan bagaimana kalau kita melibatkan dari segi yayasan atau dari murid yang menjadi komite di sekolah seperti itu. Tapi itu belum saya laksanakan terlalu jauh, baru saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk komunitas praktisi itu. Tadi itu sudah menyebutkan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Terus kalau budaya positif di sekarang, saya merasa bahwa di taman kanak-kanak itu, di sekolah PAUD itu ya Pak, itu kan lebih mengutamakan ke karakter. Di sekolah saya juga dari dulu lebih ke pendidikan karakternya, sehingga saya itu berpikirnya oh ya, menerapkan budaya positif itu dari hal yang kecil terlebih dahulu, pembiasaan yang kecil terlebih dahulu, seperti bagaimana mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menghormati orang lain, kemandirian, kemudian keberanian, kemungkinan anak itu bisa muncul. Itu saya mencoba menerapkan di kelas itu, seperti membuat kesepakatan kelas yang mungkin kalau selama ini sebelum saya ikut CGP itu bunyinya bukan kesepakatan tapi peraturan kelas seperti itu. Tapi sekarang saya karena dibuat bersama anak, melibatkan anak menjadi sebuah kesepakatan, itu seperti pembiasaan dari hal yang kecil ya Pak, misal berangkat sekolah, meletakkan tas yang rapi, meletakkan sepatu yang rapi, bagaimana mengucapkan salam, bagaimana menyapa kemudian teman-temannya mereka ketika di kelas bicara, kemudian dari hal duduk anak itu bisa selesai baca tulis, oh ya saya harus merapikan kembali alat yang sudah saya gunakan, saya harus merapikan kembali tempat duduk yang setelah saya gunakan. Hal-hal kecil namun ternyata juga tidak semudah yang orang bayangkan. Ketika melakukannya itu anak masih tetap perlu mengingatkan, ayo ada yang lupa, ayo ada yang belum dibereskan. Setelah itu masih sering saya stimulasi dan motivasi seperti itu sih Pak, untuk anak lebih melakukan kesepakatan kelas yang menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya semoga bisa menjadi budaya di kelas. Itu memang saya mencoba untuk berkomunikasi dengan murid. Saya melakukan diskusi seperti wawancara dengan murid, kemudian dengan beberapa anak, tidak semua. Kemudian kepala sekolah akan sejawat. Kemudian saya juga mencoba menghimpun dari wali murid, karena yang terlibat aktif dalam keseharian kita di lembaga berkaitan langsung dengan anak, sehingga saya bisa mengerti anak itu apa yang anak lakukan di rumah dan lain sebagainya. Setelah saya mendapatkan umpan balik dari ketiganya itu, dari murid, orang tua, kemudian kepala sekolah, saya menyimpulkan jika dari murid mungkin lebih mengharapkan bahwa gurunya itu lebih menyajikan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif. Mereka itu ternyata lebih suka dengan kegiatan-kegiatan yang modelnya itu tidak lembar karya atau hasil karya yang berupa kertas seperti itu, tidak sepenuhnya seperti itu. Guru itu harus lebih inovatif seperti menggunakan bahan alam dan lain sebagainya. Kemudian anak ternyata selama PTM terbatas ini ada rasa ketidakpuasannya itu karena waktu di sekolah itu terlalu singkat Pak. Ya, jadi anak itu memang karena PTM itu kan kita tidak terlalu ada kegiatan
yang terfokuskan. Misalnya hari ini kita ada kegiatan rekreasi lingkungan sekolah begitu, kan waktunya sudah mepet sehingga anak tidak bisa bermain puas di sekolah seperti permainan yang ada di sekolah itu. Ternyata anak itu menginginkan waktu yang lebih di sekolah. Begitupun dengan orang tua juga seperti itu. Kemudian anak juga ada yang ingin, Bu Guru, kenapa kita belajar menulis dan membacanya itu tidak setiap hari, kenapa saya tidak disuruh menulis yang banyak setiap hari, seperti itu tuh. Ternyata murid saya ada yang seperti itu, dan orang tua pun ada yang menuntut, Bu, untuk kegiatan membaca, menulis, kegiatan pengenalan huruf dan angka itu lebih ditekankan lagi supaya lebih siap masuk ke SD dan anak juga tidak terlalu bingung. Kalau dari kepala sekolah, masukannya itu saya harus lebih berinovasi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran, Pak, terutama pemanfaatan lingkungan dan bahan alam. Itu terus lebih mendampingi dan menuntun anak gitu. Saya mengapresiasi yang sampai orang tua siswa menginginkan arah masuk SD harus bisa membaca ya, biasa dari sangat tidak boleh untuk calistung di paut itu tidak boleh. Keinginan orang tua kan inginnya apa-apa luar biasa. Yang sudah dilakukan hanya memanfaatkan lingkungan sekitar. Biasanya kita untuk 1 minggu itu ada kegiatan terfokuskan di hari Sabtu, Bapak. Tapi karena ini kan kegiatannya itu terpisah antara kelompok yang satu yang berangkat di hari Jumat dan kelompok satu yang berangkat di hari Sabtu. Dan untuk itu saya memberikan kehadirannya seperti ini. Ketika hari Jumat kita tidak hanya terfokus pada kegiatan keagamaan, karena anak itu pasti akan itu terus pasti bosan seperti itu. Saya ada 1 minggu sekali itu pasti kita hunting, selama keadaannya mendukung ya Pak, tidak hujan atau tidak terlalu panas, itu kita jalan-jalan cari apa, kemudian dibawa ke sekolah, kita bisa bahas itu di sekolah. Misal kita cuma jalan-jalan, kita di sana lihat daun, lihat bunga, lihat apa, dibawa ke sekolah kita bahas bersama-sama, itu anak juga sudah belajar ternyata di situ. Misalnya hari itu kita seorang guru padahal itu mau mengajarkan tentang membuat bentuk geometri misalnya seperti itu. Tapi kita hari ini jadwalnya kita mau jalan-jalan sesuai dengan minat anak maunya jalan-jalan, kita ikuti jalan-jalan. Di sana kita dapat daun apa, di sekolah pun kita bisa mengajarkan hal yang tadinya kan kita ucapkan, misalnya yuk kita susun daun itu jadi bentuk segitiga, jadi bentuk empat, kan kita sama-sama, anak bisa belajar sesuai dengan minatnya, kesenangannya, guru juga mendapatkan capaian dari RPPK yang sudah dirancang. Itu kalau saya lebih kecil sih Pak, misalnya kayak anak kemarin bawa mengenal pekerjaan, subtemanya itu nelayan itu pakai apa sih? Pakai sampan. Kita praktek loh Pak ke sawah itu, di samping itu kita buat sampan dari pelepah pisang itu. Anak suruh bermain itu di parit itu, ternyata senang sekali, dia dapat pengetahuan, oh ya Bu itu bergerak karena air ya Bu, dan sebagainya. Itu anak dapat pengetahuan yang lebih dari situ. Berarti kalau ya apa namanya, anak juga nanti bisa muncul kritik kreatif yang melihat, oh ini cara membuat ini. Sebenarnya anak lebih kritis sih Pak daripada orang dewasa. Lebih kritisnya lagi orang tua ya, tuntutannya anak bisa baca gitu. Iya, sebenarnya itu. Tapi ya karena dari situ ya anak mungkin karena dari rumah sudah distimulasi, ayo kamu harus bisa baca, mungkin karena pas saat pendampingan di rumah anak seperti itu, jadi di sekolah juga terbawa Pak. Jadi saya mempermudah langkah saya ketika menstimulasi anak untuk belajar keaksaraan awal begitu. Saya itu juga dapat nilai positifnya juga dari orang tua yang seperti itu. Ini tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif yang sudah berjalan itu. Terus survei, ternyata di survei 360 jenjang TK kan mahasiswanya bisa
Pak. Sudah menjelaskan tadi untuk persiapan tugas yang di visi misi, kita juga itu ada koordinasi dengan orang tua itu. Iya, saya mencoba itu biar mengenalinya bagaimana apa sih yang diinginkan dengan tujuan dari sekolah itu kita bisa tentukan. Ya, itu karena visi misi yang ke depan yang diharapkan yang berpihak sama siswa atau murid ya Bu. Jadi memang melibatkan unsur-unsur terkait. Terima kasih Bu Wiji. Semoga Bu Wiji masih diberikan sehat untuk bisa mengikuti lokal. Amin, Pak Bambang, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.